Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngabuburit Online bareng Intelektual Muslim edisi ke-25. Dan insya Allah ini adalah sesi terakhir dalam kajian khilafah. Dan kita sudah cukup berbicara panjang lebar sebelumnya tentang bagaimana khilafah, lalu bagaimana pergerakan perjuangannya setelah pasca keruntuhannya. Dan insya Allah di sesi kali ini kita akan berbicara mengenai benarkah kebangkitan khilafah hanya utopis. Dan insya Allah narahubung kita sudah hadir yaitu Kang Septian Awe. Assalamualaikum Kang Septian Awe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Gimana Kang? Gimana mulu ya? Awal-awal selalu dimulai dengan gimana, Masya Allah. Tapi semoga sehat dan semoga keluarga juga dalam lindungan Allah, amin. Amin ya rabbal. Oke, Kang, sebelum masuk ke dalam pembahasan utopis, sebenarnya kita sudah cukup banyak bicara bagaimana awal perjuangan pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah 1924, lalu juga bagaimana perjuangannya sampai muncul ijtihad. Nah, lalu terlahirlah gerakan-gerakan yang mempelopori. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, karena organisasi, bukan partai ya, kita sebut partai yang memang berbicara dan menyerukan kekonsistenannya terhadap wacana khilafah yaitu Hizbut Tahrir itu bagaimana sih kontribusinya sampai saat ini? Artinya kontribusi Hizbut Tahrir sendiri dalam perjuangan mewacanakan khilafah itu bagaimana? Ya baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fadala bani adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu ala nabiyina Muhammad sayyidil arabi wal azam wa ala alihi washabihi nabiyil ulmi wal hikam. Amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bagaimana kontribusi gerakan-gerakan Islam terhadap wacana atau perbincangan tentang khilafah, wabil khusus adalah bagaimana kontribusi dari Hizbut Tahrir. Yep. Menarik ya bahwasannya kalau kita bisa melihat perkembangan dari masa ke masa soal wacana penegakan khilafah, di penjelasan sebelumnya kan telah terlihat ya. Ini kan wacana penegakan khilafah kan sesuatu yang populer di masa-masa awal keruntuhan khilafahnya. Setelah pas Turki Utsmani ini bubar, ternyata gitu kan perdebatan seru itu muncul dan berkembang di tengah-tengah para ulama kaum muslimin dan menjadi perhatian dari masyarakat komunitas dunia Islam. Ini entah itu perdebatan di antara orang yang ingin mereformasi khilafah ketika Turki masih ada, atau mereka yang ingin menegakkannya kembali, bahkan di antara mereka yang ingin mereject atau menghapus khilafah, menghapus khilafah dalam artian memang melenyapkan penerapannya maupun menghapus khilafah secara konseptual, artinya adalah menghapus khilafah dari ajaran Islam, mendiskualifikasikan khilafah persoalan khilafah ini dari bagian Islam. Ini kan pembubaran ini tidak muncul ke dalam ruang hampa selesainya, ternyata disambut oleh komunitas dunia Islam menjadi sesuatu yang ramai gitu kan dibicarakan. Paling tidak kita bisa melihat bahwasannya ini beberapa faktor yang membuatnya hal itu terjadi. Pertama adalah mereka yang hidup pada saat itu melihat bahwasanya khilafah ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan mereka, kehidupan umat Islam, kehidupan sebagai identitas ummah, gitu. Di mana sepanjang ummah itu ada dalam sejarahnya,
sepanjang itu juga khilafah ada gitu. Makanya ketika tidak ada tuh menjadi sesuatu yang menjadi sorotan mereka. Kedua, bahwasanya khilafah ini menjadi satu-satunya sistem pemerintahan yang dia dicontohkan oleh para sahabat, ditulis dalam kitab-kitab para ulama, kitab fikih, kitab syiasat Islamiyah. Sehingga tadi ini kan menandakan menjadi bagian dari ajaran Islam. Nah, oleh karena itu makanya mereka di sana menjadi sesuatu hal yang menarik gitu. Mulai perdebatan di antara orang yang ingin membangkitkan kembali maupun ingin merejectnya. Yang kita tahu bahwasanya arus utama pada saat itu, gitu kan, ulama itu justru ingin membangkitkan kembali khilafah. Gitu. Bagaimana pandangan para ulama Al-Azhar, ulama di Timur Tengah, termasuk juga ulama yang ada di Indonesia gitu ketika itu. Tapi menariknya adalah dengan seininya waktu, gitu, karena kesempatan untuk menegakkan kembali itu hilang, kemudian juga belum tergambar secara clear gitu, tentang khilafah yang bisa diaktualisasikan dengan tantangan zaman kehidupan modern pada saat itu, bahkan hari ini. Gitu. Maka ya tadi perlahan-lahan khilafah itu akhirnya ditinggalkan. Bukan berarti memang menegasikan khilafah ini dari ajaran Islam, karena memang tempatnya itu belum ada dan dirasa sangat sulit bagi mereka ketika itu, yang notabene-nya ya kehidupan mereka pun masih di bawah pendudukan para penjajah imperialisme Barat. Ya kita tahu bahasanya orang-orang kaum muslim di Timur Tengah, di Afrika, di Asia, itu kan mereka yang pada tahun 1920-an ketika khilafah bubar, mayoritas adalah mereka yang masih dalam kehidupan penjajahan. Gitu. Bagaimana mereka ingin menegakkan khilafah, sementara kondisinya memang sulit. Walaupun ada keinginan ke sana. Makanya tadi bergeserlah pada cita-cita untuk memerdekakan wilayah mereka dengan harapan adalah ketika wilayah mereka dari penjajahan Barat, mereka akan bisa leluasa untuk bisa mengamalkan atau menerapkan syariat Islam bagi kehidupan mereka. Kemudian ya ketika dilupakan, hilang gitu kan, maka yang terjadi adalah khilafah itu berangsur-angsur ya hilang dalam satu generasi awal. Gitu. Sayangnya adalah ini hilang pula dalam generasi setelahnya gitu. Sehingga gitu kan alternatif wacana politik bagi dunia Islam ketika itu adalah bukan khilafah lagi, menginginkan agar memerdekakan wilayah mereka dari penjajahan imperialisme Barat dengan harapan ada tadi yang saya jelaskan bisa mengamalkan atau menerapkan Islam. Nanti dari sana khilafah bisa tegak. Kan kita singkat cerita adalah ketika melihat perkembangannya setelah Perang Dunia Kedua, muncul kan istilah kemerdekaan bangsa Asia Afrika gitu, yang notabene yang mayoritas bangsa umat Islam gitu kan. Muncullah kemerdekaan di negeri kaum muslimin, yang sayangnya adalah gitu, dengan intrik politik domestik di masing-masing negeri tersebut, gitu, keinginan atau cita-cita untuk menjadikan Islam sebagai nasional negara, bahkan menemukan kembali khilafah, ternyata kan tidak terakomodir. Justru dalam kontekstualisasi politik domestik di negeri kaum muslimin, orang-orang sekuler, orang-orang yang notabene-nya adalah para penguasa yang memiliki kecenderungan terhadap Barat, penjajahnya, yang akhirnya memenangkan kontekstual politik tersebut. Yang akhirnya mereka yang memimpin dunia Islam. Nah, lalu bagaimana dengan khilafah? Khilafah ini lenyap. Kecil-kecil saja ini muncul di sebagian kaum muslimin. Gitu. Dan paling juga dibahas dalam pembahasan di kampus-kampus, di pesantren, sebagai bagian dari khasanah peradaban Islam. Ya, tapi ya, tidak mampu mengkontekstualisasikan dalam kehidupan saat ini yang sedang kita hadapi. Gitu kan. Nah, di satu sisi yang lain, akhirnya arus utama tersebut yang meninggalkan wacana khilafah, terus akhirnya khilafah ini tidak populer dan kurang populer bagi dunia Islam, bukan karena faktor-faktor tadi ya, bukan karena khilafah itu bukan dari ajaran Islam, tapi faktor-faktor tadi. Belum lagi bercokol para pemimpin dunia Islam yang dia memang menjauhkan umat Islam ini dari kehidupan Islam, dari hal-hal yang berkaitan dengan Islam politik. Makin jauh lah seperti itu. Nah, tapi yang menarik adalah banyak munculan gerakan Islam yang dia
mencoba gitu kan melihat bahwasannya meskipun Indonesia ini banyak yang merdeka, tetapi faktanya adalah belum mampu memajukan kehidupan umat Islam. Maka saat itu akhirnya yang namanya penderitaan umat Islam, kemunduran umat Islam masih berkaitan dan masih bergelut dalam kehidupan nyata gitu. Meskipun negeri-negeri ini setelah merdeka dengan tumasnya masing-masing. Banyak sekali para ulama yang akhirnya memikirkan sebenarnya akar dari masalah ini itu apa gitu dari ini semua. Akhirnya mereka memunculkan gerakan atau harokah yang ingin tadi mencari alternatif bagi memajukan kehidupan umat Islam. Di antara pergerakan atau harokah-harokah yang ada yang lahir dari dunia Islam, mereka yang menyerukan untuk gitu, umat Islam ini kembali dalam sistem yang Islami. Gitu. Bahwasanya dalam doktrin mereka, Islam ini mengajarkan tentang urusan politik dan negara dan seharusnya demi kemaslahatan umat manusia secara umum, seharusnya Islam ini diterapkan pula dalam kehidupan berbangsa dan negara dan politiknya gitu. Nah ini yang muncul gerakan-gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, gitu kan, Al-Qaeda dan sebagainya. Satu sisi yang lain adalah ya tadi kenapa kemunculan ini muncul memang karena mereka beristihad tentang kondisi masyarakat saat ini dan solusi Islam untuk menjawab tantangan tersebut. Ini kan masalah istihad sebetulnya. Masalah sesuatu yang menjadi sesuatu yang memang dikenal dalam kehidupan umat Islam, dalam wacana intelektual dunia Islam, istihad. Seorang yang memiliki kapabilitas keilmuan yang dia bersungguh-sungguh untuk menggali hukum-hukum dan dalam Al-Quran As-Sunnah atau yang ditujukan oleh keduanya demi menemukan jawaban terhadap persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam istiadat mereka ini akhirnya tadi melihat bahwasanya kembali kepada Islam dalam kehidupan secara kafah akan membangkitkan umat Islam. Selain juga bahwasanya gitu kan, untuk berislam secara kafah itu yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Udkhulu islami kafah gitu. Justru gitu kan, yang berkembang saat ini dalam kehidupan umat Islam saat ini adalah kehidupan yang keliru dan salah, di mana gitu kan, Islam diposisikan sebagai wilayah privat dalam usaha spiritual saja. Dan berkembang gitu, pola pikir dan pola sikap sekuler dari tengah-tengah umat Islam yang mencoba tadi memisahkan kehidupan secara umum gitu, dari Islam. Gitu kan. Nah ini dia. Ini yang akhirnya sumber masalah yang diyakini oleh beberapa pemikir seperti Hasan al-Banna, Taqiyuddin Ad-Dabhani, Al-Maududi, gitu, sama bin Laden dan sebagainya gitu. Nah ini akhirnya mereka ini yang tetap getol, meskipun arus utama gitu, kecenderungan dunia Islam yang lebih memilih paham-paham sekularisme, paradigma sekularisme yang lebih mendominasi kehidupan umat Islam, alternatif politiknya juga demokrasi, republik, gitu kan, dan lain sebagainya yang notabene ada berasal dari Barat. Di tengah ya arus utama seperti ini, gitu kan. Ternyata mereka ini akhirnya tetap mewacanakan Islamlah sebagai solusi, gitu kan. Mewacanakan kembali tegaknya Islam, tegaknya khilafah sebagai alternatif bagi kehidupan umat manusia. Gitu. Yang menarik adalah gitu kan, seiring dengan berkembangnya waktu, meskipun tadi ya pertarungan politik dan kontestasi politik untuk mewacanakan kepermukaan masalah khilafah ini gitu kan, terus diperjuangkan, terus mengalami belum berhasil gitu kan untuk bisa muncul gitu kan di tengah-tengah umat Islam gitu kan, tetap mereka gitu, seperti Taqiyuddin Ahmadi terutama dengan gerakan Hizbut Tahrirnya yang paling konsisten gitu kan, untuk tetap berbicara tentang khilafah dan khilafah. Nah, seiringnya waktu, terutama di era uh, milenial saat ini gitu kan, era yang yang dimana era globalisasi gitu kan, dimana uh, apa penyebaran intelektual, penyebaran ide, penyebaran informasi itu semakin masif gitu kan. Maka sebetulnya tadi ya, itu juga wacana khilafah ini mendapatkan momentumnya untuk kembali populer di tengah-tengah dunia Islam, bahkan di tengah-tengah kancah percaturan politik dunia secara umum gitu kan. Ini kan kita lihat hari ini gitu kan, ternyata gitu kan khilafah muncul lagi gitu, mewacana lagi, membooming lagi. Ternyata tidak hanya di Indonesia saja, seperti yang kita rasakan sehari-hari, wacana atau perbincangan tentang khilafah ini juga membooming di seluruh
seentrel dunia. Kalau menurut sejumlah sejarawan atau pakar politik di Barat mengatakan bahwasanya tidak ada gitu kan konsep dalam Islam yang lebih panas diperbincangkan hari ini selain khilafah gitu kan. Ya faktanya memang seperti itu. Perhatian dunia sudah kembali lagi pada khilafah, pada wacana khilafah. Nah ini yang menurut saya adalah kenapa bisa moving lagi gitu kan. Karena memang beberapa alasan. Pertama adalah karena memang umat Islam secara umum sudah semakin melihat gitu kan. Pasca kemerdekaan, pasca postkolonial, pasca setelahnya masa penjajahan, lalu ditutup dengan Perang Dunia Kedua, dan kemudian munculnya negara-negara yang merdeka di dunia Islam, ternyata masih tetap gagal untuk memajukan kehidupan umat Islam. Penderitaan, kemiskinan, pembantaian, kelaparan, itu masih bercakup dalam kehidupan umat Islam gitu. Belum lagi nanti hal-hal yang lain, ya, kelaparan, penistaan agama, dan sebagainya. Akhirnya dengan seiring melihat hal tersebut, kemudian juga muncul kesadaran semangat Islam yang semakin besar. Banyaklah umat Islam yang akhirnya melihat gitu kan, harusnya mencari kepada alternatif Islam untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam hari ini. Disitulah akhirnya gerakan-gerakan yang konsisten terhadap perjuangan khilafah tadi menemukan momentumnya. Mereka akhirnya mendapatkan sambutan. Wacana-wacana mereka akhirnya mendapatkan hati di tengah-tengah masyarakat untuk apa? Untuk terus dibicarakan itu kan. Bahwasanya ketika kembali kepada Islam, kembali pada Al-Quran As-Sunnah dalam tataran kehidupan politik terutama dan kehidupan secara umum, ya melihat kitab-kitab atau turas karangan para ulama ya nggak ada tuh wacana tentang demokrasi, republik gitu kan. Justru yang dibahas dalam kitab-kitab klasik dalam syekh Islamnya justru yang dibahas itu adalah khilafah gitu. Ini ya, akhirnya gitu kan apa yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam ini terutama oleh Hizbut Tahrir selama berpuluh tahun akhirnya mendapatkan sambutan momentumnya. Nah, saat inilah akhirnya kita sebetulnya sedang berada kembali dalam puncak popularitas perbincangan atau popularitas wacana tentang khilafah sebagaimana yang telah terjadi di masa sebelum kita, yaitu selepas Turki Osmani bubar. Nah, kita sekarang ini sedang menempuh atau memasuki gerbang era khilafah lagi, era perbincangan khilafah lagi. Atas apa? Atas kesadaran umat Islam untuk melihat persoalan yang ada, melihat harus tumbuh kesadaran terhadap Islam, juga atas kesadaran atas kerja keras ya dari gerakan-gerakan Islam ini yang tetap komitmen untuk membicarakan tentang khilafah di tengah orang itu yang tadi sudah silau dengan demokrasi, dengan republik dan sebagainya. Dan itu akhirnya bisa saya bilang bahwasanya kontribusi gerakan-gerakan Islam termasuk atau paling utama adalah Hizbut Tahrir adalah tadi tetap konsisten meskipun trennya adalah melihat alternatif politik yang lain yang notabene dari barat, tetap mereka konsisten untuk menyuarakan khilafah selama bertahun-tahun. Dan saat inilah masa-masa kita hari inilah akhirnya masa-masa yang tadi mereka menemukan momentumnya bahwasanya apa yang mereka serukan itu disambut dengan sangat besar, sangat hangat, sangat panas oleh publik dunia Islam maupun publik dunia secara umum. Oke, baik. Jadinya kan ide khilafah ini sampai ke tengah masyarakat dan akhirnya masyarakat pun tahu. Lalu para elit, kita sebut elit demokrasi di sini ya, karena kan emang di sini umumnya kita banyak emang negara-negara juga kan menggunakan sistem demokrasi. Nah, elit-elit demokrasi ini akhirnya kan mulai menyerukan bahwa ide khilafah itu adalah ide utopia dan Hizbut Tahrir sendiri adalah gerakan utopis dan ini irasional gitu, artinya tidak bernalar gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, jika memang ini adalah gerakan utopis dan memang ide ini adalah ide utopia, terus untuk apa? Maksudnya kenapa sampai mereka itu takut? Artinya kan mereka melakukan berbagai cara untuk membungkam ide khilafah itu. Padahal kalau misalnya ya secara logika dasar gitu, jika memang ini adalah gerakan utopia, ya
Kan nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ya udah biarkan aja gitu. Nah, jadi apa yang menjadikan para elit ini berpikiran ini berbahaya gitu kan? Yuk. Ya, ya menarik ya, kenapa ya mereka sering tadi yang kontra terhadap khilafah, mengambar-gemborkan utopis dan sebagainya, tetapi mereka menyambut, menanggapinya gitu kan. Ya, sejauh khilafah ini asing gitu kan, wacana khilafah ini asing, kan tetap dibicarakan kan oleh sebagian kecil gitu dan umat Islam, dan mereka yang ada di dalam gerakan-gerakan Islam terutama. Tetapi menariknya adalah hari ini gitu kan, yang mereka juga ikut membicarakan itu bukan mereka saja, tetapi apa yang disebut dengan tadi elit para pemimpin dunia juga membahas atau membicarakan tentang khilafah gitu kan. Misalnya di tahun awal 2000-an gitu kan, misalnya bagaimana Presiden AS George Bush itu seringkali mengucapkan dalam pidato kenegaraannya tentang khilafah, tentang ancaman khilafah bagi peradaban global, tentang ancaman khilafah bagi demokrasi dan kehidupan kapitalisme gitu ya. Nah, ini kan bicaranya dalam konteks pidato kenegaraan. Ya. Begitu juga pemimpin yang lain, semisal dengan seperti misalnya Tony Blair gitu kan, ketika mengatakan bahwasanya kenapa misi di Afghanistan itu harus diperkuat. Ternyata memang tadi untuk mencegah ancaman bagi kembalinya tegak khilafah yang akan memimpin dari dunia Islam dari Maroko ke Merauke dan sebagainya. Nah ini kan kita bisa melihat kenapa khilafah ini menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi perbincangan global. Paling tidak indikatornya adalah semakin banyak elit-elit politik yang sekarang mengucap atau menyebut kata khilafah. Di Indonesia ini khilafah tidak menjadi sesuatu yang bisa disepelekan dan menjadi suatu persoalan yang penting. Paling tidak kita bisa melihat presiden di negeri ini sering mengatakan kata khilafah. Betapapun nanti diksinya atau maksudnya apa ya, buruk dan sebagainya. Tapi ketika sering diucapkan, sering dikatakan, berarti memang sesuatu yang nyata di balik khilafah ini. Ya kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya gitu kan, yang menjadi gitu kan, indikasi khilafah ini bukan sesuatu yang disepelekan, bisa disepelekan oleh mereka, karena sering disebut gitu ya. Ini sama misalnya kayak orang gitu kan, laki-laki yang dia udah berumur 20 tahunan misalnya usianya udah lulus kuliah, udah kerja dan sebagainya. Ya kan, yang selalu diomongin, yang selalu disebut misalnya kata nikah terus gitu. Kata perempuan, ahwat dan sebagainya. Ini kan berarti dalam ruang pikir laki-laki tersebut jadi apa ya, sesuatu yang disebutkan itu penting gitu, dalam kehidupan dia gitu. Entah nanti arahnya kemana gitu kan. Nah ini juga sama gitu kan, ketika elit-elit para pemimpin dunia, George Bush, Tony Blair, Obama juga gitu kan, Jokowi dan sebagainya gitu kan, terus mengatakan kata khilafah, gitu, sering sekali gitu. Berarti kan sesuatu yang penting bagi dia. Terlepas nanti apa pentingnya gitu kan, apa maksudnya gitu kan, dari mereka gitu. Nah kan sebenarnya juga ini menandakan khilafah itu bukan sesuatu yang bisa saat ini ya, di sebelah mata, bukan satu arus wacana yang gosip-gosip atau angin lalu saja, memang dibicarakan oleh banyak orang gitu. Jadi sebetulnya kalau saya menduga mereka sebenarnya sudah melihat lebih jauh lagi gitu kan. Dengan opini atau wacana khilafah hari ini ada sesuatu yang lebih besar gitu kan di balik wacana khilafah hari ini gitu kan. Mereka sudah melihat itu bahkan jauh sebelum umat Islam sadar. Sekarang ini era khilafah atau bukan? Sekarang ini era mau kemana gitu? Masanya mau kemana gitu? Justru gitu kan. Mereka ya dengan menyebut di pidato negara kenegaraannya, mereka sadar ada sesuatu yang besar gitu di balik perbincangan khilafah akhir-akhir ini. Ini kan sesuatu yang sekali lagi saya ucapkan bahkan mendahului gitu ya. Kan ya tadi di tengah bahkan sangat miris banyak umat Islam yang tidak sadar dengan kata khilafah ini dalam konteks hari ini. Mereka lebih jauh, lebih tahu. Nah, ini yang akhirnya gitu kan. Pertama, khilafah tidak bisa dilihat sebelah mata. Belum lagi gitu kan, banyak sekali gitu kan analisa-analisa politik
bahkan studi-studi intelektual yang dia menyebutkan dan memprediksikan bahwasanya ya tadi ada potensi besar masa depan peradaban dunia hari ini untuk memasuki era kekhilafan kembali gitu ya. Kita katakan kembali gitu ya. Karena apa gitu? Dulu juga dunia ini, peradaban dunia juga pernah berada dalam era kekhilafahan gitu. Selama berabad-abad gitu. Dan itu lebih lama gitu. Kalau dibandingkan peradaban yang lain, peradaban Cina, Romawi, Persia, yang paling lama ya, yang paling besar ya peradaban khilafah, peradaban Islam. Yang dia panjang waktunya dan mencakupi banyak luas wilayah dunia secara geografis. Ini kan sesuatu yang besar gitu. Nah, saat ini gitu kan ada prediksi. Misalnya prediksi dari NIC yang dipublish tahun 2004 gitu. Yang memprediksi bahwasanya di tahun 2020 tahun ini kan itu akan adanya kembali khilafah yang baru. Itu kan mereka aja udah prediksi jauh gitu kan. Untuk apa mereka memprediksi? Karena mereka sudah tahu nih ibarat ibarat apa? Ibarat kita masak air di atas kompor yang itu ada di depan kita. Ketika api itu semakin lama menyentuh panci dan menyentuh air di atasnya, itu kan perubahan-perubahan air itu terlihat tuh. Yang tadinya tenang, panas, keluar uap, kemudian keluar apa? Bluk-bluk-bluk. Bahasa Indonesianya itu apa? Ya kan? Keluar apa ya? Letupan-letupan air. Nah, ada yang mereka melihat. Mereka tahu setelah ini apa? Setelah ini ada panas, ada perubahan zat benda gitu ya. Dan akan ada suatu situasi baru bahwasanya air ini akan jadi panas, sebagian akan mengembang gitu dan sebagainya, jadi uap dan sebagainya, menguap gitu kan. Nah, mereka pun lihat fenomena dunia hari ini sejak era tahun 90-an akhir, mereka melihat ada kecenderungan apa di dunia Islam. Mereka melihat mengamati ada perubahan-perubahan, ada kepanasan, ada rasa hawa panas, ada uap gitu kan, ada letupan-letupan gitu kan. Sampai akhirnya mereka tahu ada sesuatu yang akan terjadi setelah itu. Nah, mereka karena keseriusan mereka terhadap tanggung jawab mereka dengan eksistensi peradaban mereka hari ini ya, akhirnya mereka melihat itu dan mengakui hal tersebut, bahwasanya ada sesuatu yang baru nanti akan muncul. Dan itu kenapa mereka tertarik meneliti hal tersebut? Karena ya tadi, yang itu akan mengganggu eksistensi peradaban mereka. Makanya akan muncul ya tadi prediksi NIC gitu kan, di mana ada mapping 4 kekuatan besar di tahun 2020, di antaranya adalah munculnya kembali kekhilafahan Islam kan. Kenapa diteliti oleh mereka? Tadi untuk mereka berjaga-jaga mengantisipasi agar eksistensi peradaban mereka tetap baik gitu. Belum lagi nanti di tahun 2010 misalnya. Di Eropa gitu kan sejumlah para peneliti politik, sejarah, antropologi dan sebagainya itu meneliti tentang wacana atau kecenderungan khilafah. Dan ini tahun 2007 mereka melakukan workshop atau simposium untuk melihat gitu kan, sejauh apa potensinya kan, isu khilafah ini bagi kehidupan di Eropa. Sehingga mereka alih-alih untuk mencari jawaban apa dampak kehidupan apa dampak khilafah atau khilafah bagi kehidupan Eropa, alih-alih mereka melakukan stigmatisasi atau analisa asbun sebagaimana yang sering disebutkan oleh para peneliti di Indonesia, mereka justru lebih maju pikirannya, melakukan studi, melakukan satu workshop untuk mengumpulkan makalah-makalah dari para peneliti dengan latar belakang yang beragam, ada peneliti antropologi, politik, sejarawan, sosiologi dan sebagainya untuk mengumpulkan gitu. Sejauh apa potensi khilafah bagi kehidupan Eropa? Gitu. Dan ini publikasi dari penelitian ini sudah dibahas juga oleh KLI dalam buku Demystifying the Caliphate kan gitu. Mengungkap misteri khilafah gitu ya, kurang lebih judulnya. Ya tadi yang saya sebutkan ternyata gitu kan tidak ada isu yang paling besar saat ini yang menjadi sesuatu yang panas di tengah-tengah umat Islam, tengah dunia,
selain tadi khilafah gitu. Dan bahwasanya banyak variabel atau banyak faktor yang membuat umat Islam ini berbicara tentang khilafah menurut penelitian tersebut ya. Dan memang gitu kan potensi untuk ke era khilafah itu ada dan besar. Ini yang mereka lakukan. Akhirnya mereka melakukan antisipasi untuk kepentingan mereka, entah kepentingan peradaban sekuler secara umum maupun untuk kepentingan kawasan Eropa ataupun kepentingan domestik negara mereka masing-masing. Kan ini sesuatu yang siapa yang ngomong utopis? Yang ngomong utopis yang kurang piknik, kurang baca gitu. Mau dia profesor, mau dia PhD, mau dia apa gitu kan. Kurang jauh bacaannya. Gitu. Kurang jauh gitu kan. Masih jauh. Masih mending orang-orang di KLI yang bacanya udah jauh gitu kan. Makanya di kali ini ya, berbicara khilafah, kita bukan semata-mata untuk mendukung dan memperjuangkan. Untuk mengukur juga. Emang beneran khilafah udah di depan mata. Khilafah udah di pintunya. Di pintu penegakannya. Untuk mengukur juga. Ternyata ketika kita piknik, bacaannya diperluas. Kita menemukan buku-buku terbitan Oxford yang mungkin nggak akan banyak dibaca oleh orang Indonesia. Bahkan oleh peneliti tadi, yang para peneliti Indonesia. Apa yang disebutkan oleh di sana? Yang disebutkan di sana adalah kepastian bahasa khilafah itu akan terjadi semakin besar. Benar. Gitu. Bahasa mereka gitu. Bahasanya tadi itu adalah mereka tuh melihat bahwasanya air mendidih ini benar-benar akan menguap, benar-benar akan panas gitu kan, akan mendapat sesuatu. Dan akhirnya kan mereka yang melihat mendidih ini gitu kan, yang mereka memiliki kepentingan politik, yang akhirnya gitu kan, mereka yang akhirnya membuat makar atau stigmatisasi agar air mendidih ini tidak mengancam kepentingan mereka. Apa gitu kan, akhirnya mereka membuat makar lah jauh-jauh hari ke seluruh peradaban dunia bahwasanya ini air mendidih, kalau mendidih bahaya nih kan, panas bisa melepuh orang-orang gitu kan. Oh ini air mendidih bahaya nih gitu kan, bisa membuat kehidupan kita menjadi panas, rusak dan sebagainya. Itu kan yang terjadi hari ini. Oh khilafah mau tegak nih, akhirnya dikompor-komporkan lah dengan stigma-stigma negatif oleh peradaban barat, orang-orang barat hari ini, orang para politisinya. Yang salahnya adalah orang-orang idiot di Indonesia juga diikutin gitu kan. Mau dia PhD atau profesor atau dosen sekalipun gitu. Padahal gitu kan, air panas ini ya sesuatu yang alami, sesuatu yang emang mau muncul gitu. Air panas ini memang bisa melepuh bagi suatu, kalau bagi suatu sudut pandang yang apa, membuat berbahaya bagi suatu sudut pandang tertentu yang picik gitu. Kenapa nggak kita berpikir luas? Air panas itu penting, bagus buat apa? Buat mandi air hangat gitu kan, buat mandi air hangat bagi orang yang sedang sakit, buat nyeduh kopi gitu kan, buat hal-hal positif yang lainnya gitu kan. Begitu pun dengan khilafah. Khilafah ini positif, khilafah ini menjadi sesuatu yang berharga bagi peradaban manusia untuk alternatif hari ini gitu kan, menyejahterakan umat manusia, memberikan keadilan dan sebagainya gitu kan. Kenapa dalam kasus air panas tadi yang digembar-gemborkan bahayanya, bukan manfaatnya. Iya kan, betapa nikmatnya gitu kan ngopi dengan air panas daripada ngopi dengan air dingin gitu kan. Susah ngopi dengan air dingin itu, walaupun nanti Enak, bisa enak Kang. juga sih. Enak, cold brewing. Bisa juga nanti bikinnya. Oke. Maksud saya gitu kan. Maksud saya gitu. Iya, benar. Kan benar. Nah ini yang kondisi hari ini gitu kan. Artinya apa? Orang-orang barat, katakanlah gitu kan, peradaban barat, memang dia memiliki kepentingan terhadap khilafah. Pertama, secara mentalitas, mereka memiliki pengalaman buruk kehidupan mereka dengan khilafah. Karena apa? Karena mental perang salib tadi gitu kan, melihat bahwasanya Islam ini hanya sebagai monster, sebagai musuh bagi mereka, bagi khilafah. Lebih detail lagi apa itu Kusmani gitu kan. Mereka ini sebagai bahaya, sebagai ancaman bagi kehidupan Eropa. Nah, Amerika mungkin hari ini. Makanya mental itu ya akhirnya membuat mereka stigma terus, membuat mereka buruk terus terhadap khilafah dan terhadap gerakan-gerakan Islam yang muncul yang dia ingin mempromosikan khilafah. Ini satu sisi metal gitu kan. Kedua adalah bahwasanya mereka tidak bisa melihat fenomena gerakan khilafah ini muncul karena alami di tengah-tengah umat Islam. Karena umat Islam menginginkan keislaman. Karena umat Islam yakin Tuhan mereka Allah telah mengarahkan, telah menuntun, telah memerintah mereka untuk menerapkan Islam secara kafah dengan khilafah gitu.
Mereka tidak paham itu gitu. Sehingga apa? Mereka akhirnya memframing bahwasanya gerakan-gerakan ini muncul memang karena gitu kan. Dalam tanda kutip gitu kan. Tidak, karena mereka termarginalkan. Karena mereka tidak memiliki kekuasaan politik, jatah politik di negeri mereka masing-masing. Karena mereka apalagi memang ingin membuat kehancuran dan sebagainya. Nah ini kan dua hal ini kan akhirnya menjadi mindset, bukan mindset ya, mindset kan, mindset dari dari pikir orang-orang Barat kan. Mereka ya emang seperti itu. Nah cilakanya adalah gitu kan, orang-orang di dunia Islam termasuk di Indonesia yang katanya ulama, profesor, PhD, dosen dan sebagainya, memanfaatkan mindset ini, entah dia sadar atau tidak sadar, untuk melihat fenomena khilafah yang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk melihat saudara-saudara mereka yang saat ini gitu kan sedang menyuruhkan teorinya kembali khilafah. Gitu. Kan kacau. Sholatnya tetap sama, puasanya tetap bareng-bareng. Tapi ketika berbicara tentang khilafah, mereka mengambil cara berpikir orang-orang Barat. Gitu kan. Tidak kembali membuka kitab-kitab para ulama, membuka kembali kitab-kitab usul fikih, bagaimana Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, dan qiyas menyuruhkan pada khilafah atau konsep khilafah, konsep negara Islam, konsep yang dilakukan Islam secara kafah, konsep yang menjaga persatuan umat Islam, konsep yang menjaga keperluan atau segala keadilan di tengah-tengah umat Islam, konsep yang dia menjabarkan dakwah rahmat ke seluruh alam, kan apa tidak melihat itu dulu, ya kan? Maka yang terjadi adalah hari ini gitu kan, banyak ketawalah kita ketika misalnya tuduhan-tuduhan yang muncul dari saudara-saudara kita yang dia menolak khilafah maupun sinis terhadap perjuangan khilafah, lucu gitu kan, merusak kebinekaan, kan, merusak kehidupan, kembali ke zaman pertengahan gitu kan, barbar dan ya apa diskusi atau duduk bareng aja belum udah ngomong stigmatisasi gitu kan, kurang piknik gitu kan, kurang jauh mainnya gitu kan, atau mungkin jadi dia melihat mindsetnya udah sekuler gitu, mindsetnya udah sekuler gitu kan. Nah dari mana saya mendapatkan informasi ini? Karena saya pengen jauh gitu kan, piknik baca buku gitu kan. Nah ini yang relevansinya dengan judul bedah buku di tema kali ini adalah di bukunya Raja Vancluse ini, yang Interval Khilafat ini, ya tadi dijelaskan kekeliruan Barat ya dalam melihat khilafah, konsep khilafah dan kemunculan gerakan-gerakan Islam. Yang itu terus dipupuk, terus dipertahankan. Yang sayangnya ada diikuti, dicontoh, ya, dicontek, ya kan, diplagiat oleh orang-orang yang dia sholat, dia puasa, gitu kan, dia juga baca syahadat, gitu kan. Untuk apa? Menyebarkan bahaya stigma, menyebarkan ilusi-ilusi tentang bahaya khilafah ini di tengah-tengah umat Islam. Nah ini yang sangat kita kecewakan kan. Nah itu kan terjadi hari ini. Kenapa Hizbut Tahrir BHP-nya dicabut? Kenapa khilafah sama ini digoreng terus? Apa-apa salah HT, apa salah khilafah? Gitu. Buat apa? Nyari makan? Gitu. Kan aneh gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Itu ya, ini yang secara di buku ini kenapa penting dibaca gitu kan. Karena memang tadi mengkritik kan. Makanya tadi alternatif atau solusi ya, kesimpulan dan saran dari buku ini adalah tadi, pertama, siapapun mau dia orang kafir, orang sekuler, ateis, orang Islam apalagi gitu kan, cobalah melihat dengan segala krisis global, krisis kemanusiaan hari ini yang sangat sering terjadi gitu kan, cobalah melihat bahwasanya ada alternatif lain untuk bisa menyelesaikan krisis tersebut, yaitu Islam dan konsep-konsep yang memang telah dijelaskan oleh Islam, dijabarkan oleh Islam. Di antaranya tadi khilafah gitu kan. Cobalah ini lihat sebagai alternatif bagi ya tadi untuk melihat krisis-krisis tadi. Kedua, solusi yang lain adalah cobalah dibuka ruang
wacana yang adil, yang fair, untuk bisa melihat kemana sih arah wacana khilafah ini. Apa sih argumentasi bagaimana mereka penyuruh khilafah. Jangan dipolitisasi, bukalah wacana. Nah kan ini kan yang kita lihat hari ini di Indonesia lah misalnya. Duduk bareng udah pernah. Kenapa Anda memilih khilafah? Kenapa Anda memilih khilafah? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Kan nggak pernah. Tiba-tiba aja ada stigma negatif. Khilafah bahaya, khilafah ancaman. Ya kan? Khilafah sebagai sesuatu yang tidak ada dalam Islam, di mana tidak ada dalam Islam, diskusi aja belum. Kalau diajak diskusi, tadi mereka ngehindar atau mereka tadi cari bemper. Cari bempernya apa? Cari bempernya pemerintah. Politik, kekuasaan politik. Dimanapun pemerintah, kekuasaan politik, mau dia raja Islami pun, gitu kan, yang katanya raja Islam, katanya negara tauhid pun, kalau adanya khilafah, kekuasaan politik mereka yang zolim itu bakal hancur. Kekayaan mereka yang mereka keruk karena posisi mereka sebagai pemimpin suatu negara, itu akan dihancurkan oleh konsep Islam. Kenapa? Karena itu zolim. Ketika khilafah tegak, mereka akan terancam. Wajar, karena mereka zolim. Para Raja Saudi rela khilafah tegak? Nggak akan. Kenapa? Karena kekayaan di Saudi Arabia itu harus terdistribusikan secara adil. Nggak bisa dikuasai oleh keluarganya saja. Makanya mereka menolak segala upaya khilafah. Di Indonesia juga seperti itu. Satu yang kenapa nggak ini ditolak negara ini menolak khilafah, nggak ini menolak khilafah, negara ini menolak HT gitu. Emang masalahnya apa? Mereka zolim gitu kan. Mereka juga nggak peduli sama rakyat. Kenapa harus dijadikan satu ukuran gitu? Dan satu yang wajar mereka menolak khilafah. Kenapa? Khilafah tegak, maka kekuasaan mereka akan diatur oleh Islam. Ini nggak bisa ini kekuasaan atau kekayaan negara dikuasai oleh mereka saja, oleh keluarga-keluarga raja saja gitu kan. Oleh para sultannya saja gitu. Nggak bisa, itu harus kembali lagi pada Islam. Diatur bagaimana Islam mengatur. Wajar mereka menolak khilafah. Apalagi pemerintahan hari ini, pemerintahan Indonesia apalagi gitu kan. Nggak ada wacana khilafah, nggak ada money gitu kan. Nggak ada duit kan. Kenapa gitu kan? Karena memang kucuran dari Amerika, kucuran dari Australia. Soal apa? Soal penanganan radikalisasi terorisme gitu kan. Radikalisasi umat Islam, itu kan ada duitnya gitu kan. Ini bukan statement, ini banyak wacana, banyak aliran-aliran dana yang dia ngucur kepada pos-pos lembaga pemerintah. Maka ya digoreng terus. Gitu ya. Jadi ya wajar mereka menolak karena politis. Sampai nanti akhirnya lihat aja pengadilan Allah bagaimana nanti dunia dan akhirat. Nah kan seperti itu. Apa yang harus dilakukan umat Islam? Menyadari bahwasanya yang tadi kondisi secara utuh saat ini. Gitu ya. Baik. Oke. Ini penjabarannya menarik nih Kang Sep. Nah, terus kita tahu bahwa dari jabaran Kang Septian sendiri tadi tentang bagaimana peran diskusi, peran peran wacana, bagaimana sampai ke air ngagolak tadi ya. Saya teringat kutipan dari Profesor Noah Friedman di bukunya yaitu kan The Rise, The Dawn of Islamic State. Di situ beliau mengutip gini, dapat ditegaskan bahwa meningkatnya dukungan rakyat Islam terhadap syariah Islam dewasa ini akan dapat mengantarkan pada terwujudnya khilafah Islamiyah yang sukses. Artinya gini, beliau seorang profesor yang saya tahu beliau juga background-nya itu kan dosen law school di Harvard University, dan beliau berani mengutarakan itu tentang seperti apa yang tadi Kang Septian sampaikan bahwa akan ada prediksi gitu kan ya. Nah, jika memang ini akan terwujud, berarti kan kita bisa menyanggalkan atau membantah sifat utopis dari ide-ide orang-orang yang kontra dengan khilafah itu sendiri. Nah, yang menjadikan pertanyaan saya gitu ya, sebenarnya kita sebagai umat Islam sendirinya gitu ya, kan juga terbatas akan informasi, dan memang media
itu kan sering dipermainkan. Terus apa yang sih memang harus kita lakukan gitu ya untuk menangkal bahwa sifat ini adalah sifat utopis atau memang akan jatuh pada sifat hoax gitu. Itu ya, bahwasanya apa sih yang kita baca gitu. Itu sih pertanyaannya. Apa sih yang kita baca? Terus terang saya menggeluti ide khilafah gitu atau bacaan tentang khilafah itu ya sejak saya remaja. Yuk. Ya, iya, kuncinya sih menurut saya adalah apa yang kita baca. Kalau saya boleh bilang, saya menggeluti soal khilafah ini kan dari sejak remaja. Ya saat remaja mungkin bacaannya kurang luas cakrawalannya. Jadi ya tadi lebih sepihak buku-buku yang membahas tentang khilafah yang saya baca, buku-buku gerakan Islam yang diterbitkan oleh gerakan Islam ya. Ya, wacana khilafah itu menjadi sesuatu yang glorifikasi, menjadi sesuatu yang wah gitu kan. Wah, benar ini. Tegak bentar lagi gitu. Tegak bentar lagi gitu seperti itu. Sampai akhirnya tadi berpikir apa indikasi dari tegak atau tidak tegak khilafah? Apa coba? Kalau kita memiliki referensi bacaan yang dia itu ya tadi tetap terus hanya sewarna mengagumi khilafah dan mengapa menyebut akan tegak terus, pasti kita akan melihat akan tegak. Tetapi tidak mendapatkan informasi taman argumentasi rasional kapan tegaknya dan seperti apa tegaknya. Nah, makanya ketika kita mencoba menjelaskan ini, artinya ada mengcrossing ide terhadap terhadap komunitas yang lain yang dia tidak pernah baca dengan buku-buku yang tadi ya, yang berasal dari gerakan Islam, dia akan susah untuk memberikan penjelasannya. Ya kan itu kan kata lu bakal tegak. Malu aja kayak lu doang kan seperti itu doang kan. Kenapa? Karena memang belum luas bacaannya gitu. Justru ketika kita sudah meluaskan bacaan, apa yang ternyata saya temukan justru tidak semakin ragu terhadap ide khilafah, justru semakin kuat gitu kan. Akhirnya tadi menemukan bukunya Raja Fangkus, menemukan buku-buku lain yang diterbit oleh Oxford University yang sama saja berbicara tentang gambar potensi tegaknya khilafah. Kemudian juga tadi disebut tentang bukunya Noah Feldman. Noah Feldman ini menulis tentang The Fall and Rise of the Islamic State. Ini bukunya ini yang tadi disebutkan oleh moderator. Ya sama, memprediksikan tentang tadi seiringan kesolehan umat Islam akan kembali tegak suatu kepemimpinan politik Islam yang itu global. Dan ini dijelaskan bukan oleh Noah Feldman yang dia bukan anggota ormas Islam, anggota partai Islam, bukan gitu. Noah Feldman ini adalah seorang guru besar bidang hukum di Harvard University. Kan seperti itu. Artinya apa? Artinya yang dikatakan khilafah akan tegak, khilafah itu realis, bukan satu utopis. Bukan kata saya, bukan kata orang-orang gerakan Islam, bukan kata-kata orang anggota Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin, bukan. Itu juga diyakini oleh para intelektual yang ada di Barat. Nah, yang menarik adalah kenapa berbeda dengan kebanyakan intelektual di Indonesia. Ini yang menarik ya, yang saya coba analisa gitu kan. Kenapa gitu? Salah satu ini apa? Ini salah satu manajemen konflik aja manajemen pertahanan. Salah satu untuk mempertahankan eksistensi diri adalah dengan mengenali segala potensi atau ancaman dari luar atau dari sendiri. Akui gitu kan, maksudnya ada satu hal yang bisa mengancam eksistensi diri. Dan menurut saya orang Barat melakukan hal tersebut. Ketika eksistensi peradaban Barat yang humanis, sekuler, dan demokratis ini gitu kan, mereka harus mencari tahu apa potensi yang akan mengancam mereka di kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Di antaranya adalah dengan mengakui bahwasanya ancaman itu akan ada, potensi itu akan ada. Nah kan para ilmuwan Barat ini cenderung bukan disebut jujur ya, emang mereka harus mengakui itu bahwa itu ada. Bahwasan khilafah akan tegak itu ada gitu kan, diakui gitu kan, mengakui itu. Kenapa? Karena memang riset atau studi metodologi penelitian mereka menghasilkan
kan, mendapati kesimpulan bahwasannya ya tadi potensi kekuatan politik Islam global itu ada di masa yang akan datang. Itu dulu. Kenapa mereka harus mengadakan hal tersebut? Karena memang mereka akan tadi memberikan rekomendasi berikutnya untuk bisa menjaga eksistensi peradaban mereka. Itu intinya. Tapi paling tidak adalah kita bisa tahu mereka pun mengakui gitu. Itu ada gitu. Nah, ini bandingkan dengan intelektual yang sering kontra dengan khilafah di Indonesia. Yang orang-orang Melayu nih gitu. Ngenesnya adalah belum juga riset mendalam, riset yang jujur, riset yang adil, belum jauh ke sana, mereka sudah bikin kesimpulan dan asumsi duluan. Mana argumentasi ilmiah mengatakan khilafah itu mengancam Bhinneka Tunggal Ika, mengancam keberagaman? Belum ada argumentasinya. Selain narasi-narasi saja gitu yang dipaksakan gitu. Mana yang mengatakan khilafah itu menjadi bahaya bagi eksistensi umat Islam di Indonesia? Atau membahayakan umat Islam dan sebagainya? Mana hasil risetnya? Selain hanya asumsi di awal, ya kan, riset juga pas-pasan gitu kan, ya kan, banyak salah paham atau banyak gagal paham juga. Sebagai yang kemarin saya jelaskan, bahwasanya banyak sekali orang yang gagal paham terhadap Hizbut Tahrir, kemudian mengambil kesimpulan sendiri, dan itu yang akhirnya disebarkan di propaganda. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi gitu. Nah ini yang akhirnya terus terang, semakin kesini ada buku tentang gagal paham khilafah ini yang nggak tertarik saya baca. Apa jujur mereka menulisnya, merisetnya gitu kan. Gitu kan. Paling juga memframing, paling juga politis gitu kan. Ya kan sudah tahu aja argumentasinya gitu kan. Atau cara saya sederhana aja, mending baca buku Ali Abdul-Razik gitu kan. All in one. Paling juga ngutip Ali Abdul-Razik lagi kan. Untuk menolak khilafah gitu kan. Iya begitulah. Artinya apa? Tidak menyegarkan gitu kan. Jadi wacana intelektualnya pun gitu kan kurang fresh untuk membicarakan khilafah. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir Kang Sat, sekaligus penutup ya. Ketika memang khilafah atau daulah Islamiyah itu tegak, yang menjadi pertanyaan orang-orang di luar situ kan apa dasar konstitusinya? Karena kan standar konstitusi itu kan yang menjadikan bagaimana pengaturan hidup warga manusia gitu kan. Begitu kan juga dengan dengan demokrasi. Bahkan menarik ketika melihat bukunya Plato yang berjudul Republik bahwa demokrasi imperfect system gitu ya. Artinya perfect system itu karena memang ada masalah juga di dalam konstitusinya gitu kan. Artinya nilai konstitusinya itu pun hasil buah pikiran elit yang memang tidak terlalu memikirkan bagaimana orang-orang yang juga tidak memikirkan elit gitu ya. Artinya tidak ada kesinambungan dan itu menjadikan nilai pegangan atau nilai harga jual untuk menjalankan konstitusi itu sendiri. Nah, ini jadi pertanyaan tuh. Jadi bagaimana sifat konstitusinya ketika nanti khilafah itu memang atau daulah Islamiyah itu nantinya ada? Ya, baik. Ini kan pada dasarnya gitu kan, apapun daulah Islam itu tegak, dan dulu juga sejarah pernah menunjukkan, yang menjadi konstitusi dasar itu adalah Islam. Dan Al-Quran As-Sunnah menjadi rujukan utama. Nanti gitu, bagaimana upaya untuk menjadikan ini rujukan dalam tataran teknisnya, nah itu akan menjadikan negara daulah ini akomodatif terhadap segala bentuk bukan sistem, tapi ilmu pemerintahan yang ada hari ini. Misalnya gini, konsep dasar negara antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab sama, Islam. Tapi ketika mengaturnya secara teknis dan administratif, Abu Bakar As-Siddiq banyak sekali gitu mengambil gitu ilmu-ilmu pemerintahan dari peradaban yang lain yang sifatnya teknis dan administratif. Demi apa? Demi gitu kan menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam tadi itu dapat dijalankan, dapat dimaksimalkan secara efektif. Nah, lalu bagaimana dengan khilafah di masa yang akan datang? Apakah harus kembali kepada onta dan sebagainya gitu? Tidak gitu kan. Dan justru akan ada
selama tetap mempertahankan hal-hal yang prinsipal tadi. Yang prinsipalnya adalah bahwasanya konstitusi utama itu Islam. Konstitusi itu Islam. Dan peraturan hukum yang harus dilakukan adalah Islam gitu. Nanti pelaksanaan teknisnya gimana gitu kan. Ya akumulatif gitu kan. Ketika khilafah itu akan memberikan maksudnya ketika ada misalnya ketika ada suatu masalah yang global di dunia Islam di era khilafah dan perlu penjelasan dari khalifah, bagaimana cara khilafah ini menjelaskan putusannya kepada khalayak umum gitu kan. Ya tadi mengambil keputusan secara Islami berdasarkan dasar Islam, mengumumkannya itu bisa adaptif dengan kondisi teknologi yang ada. Nggak harus nanti khalifah misalnya bikin pengumuman, ini satu contoh aja ya, bikin pengumuman pakai surat lagi gitu kan. Ya kan, pakai surat lagi, ngirim surat lagi dan sebagaimana dulu, nggak perlu dan atau pakai pos dan sebagainya, nggak perlu gitu. Bikin aja pengumuman lewat Zoom atau yang semacamnya. Untuk apa? Memberikan penjelasan atau deklarasi hukum terhadap suatu kasus atau suatu permasalahan. Oke. Nah, artinya adalah bahwasannya gitu kan. Ini yang akhirnya menjadi kita mensifati gitu kan, bahwasanya khilafah yang akan datang adalah alamin hadzum buah. Artinya memang sesuai dengan hadats kenabian, tetapi sesuatu yang akan diaplikasikan dalam kehidupan yang modern. Dalam artian adalah bahwasanya segala kehidupan modern ini tidak akan banyak berubah. HP tetap ada HP, Zoom tetap ada Zoom gitu kan, TV tetap ada, internet tetap ada. Cuman gitu kan, perdagangan tetap ada. Cuman tadi kan rambu-rambunya, peraturannya itu akan diatur berdasarkan Islam. Dan itu kan itu masa akan datang. Ya, jadi begitu artinya tidak akan banyak perubahan dan gejolak di tengah masyarakat itu gitu kan. Sama contohnya misalnya adalah peralihan dari Orde Baru ke Reformasi. Siapa sih yang bergejolak? Ya elitnya aja kan. Dan bagaimana mengimplementasikannya gitu kan. Yang namanya rakyat, tetap aja rakyatnya butuh keadilan, butuh jaminan keamanan, butuh makan, dan dia juga butuh bekerja gitu. Ya kan. Seorang tukang jengkol di zaman Orba dengan tukang jengkol di zaman reformasi, dia nggak peduli mau Orba ke reformasi. Yang penting dia aman bisa tuh jalan jengkol di pasar gitu. Begitu kan? Iya, itu yang terjadi memang. Nanti di masyarakat itu sama seperti itu begitu kan. Ya apalah gitu di elit gitu kan. Yang penting dia aman, terjaga, keadaan terjamin gitu. Ya seperti itu. Iya. Ya. Oke. Dan artinya kan singkatnya gitu ya, bahwa nanti aturan itu tinggal mengikuti dengan cara Islam saja gitu ya, mudahnya gitu ya. Bagaimana Islam mengatur gitu kan ya. Iya. Iya. Teknisnya akan mudah. Oke. Iya. Jazakallah Kang. Ini insya Allah cukup jelas gitu ya pembahasan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat ini, dan insya Allah semoga ilmu Kang Septian ini menjadi ladang pahala dan membukakan pintu keberkahan juga untuk umat Islam nantinya. Amin ya Allah. Dan jazakallah untuk teman-teman KLI yang sudah menyaksikan 4 sesi tentang pembahasan khilafah di acara Ngabuburit Online bareng Intelektual Muslim, dan semoga ilmu yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunitas literasi Islam.